Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saya berharap kita semua ada di dalam kasih karunia Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dalam refleksi Gemah hari ini sampai pada kitab Ayub pasal 18 sampai 19. Saudara-saudara silahkan membaca di kedua pasal ini. Nah, sebelum lebih lanjut kita akan berdoa bersama-sama memohon anugerah Allah Roh Kudus supaya kita bisa mengerti akan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Mari kita semua berdoa. Ya Bapa yang mengasihi kami, di dalam kemurahan-Mu kami mohon kiranya Engkau singkapkan firman-Mu dan berbicaralah kepada kami, supaya kami bisa mengerti kebenaran-Mu dan melakukan tepat seperti yang Engkau kehendaki. Tolonglah kami yang lemah dan terbatas ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema yang diangkat kali ini berjudul Allah adalah penebus. Tema ini diambil dari pernyataan iman Ayub yang tertulis di ayat 25 pasal 19. Saya akan membacakan ayat ini sampai ayat yang ke-27, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Saudara-saudara, pernyataan iman yang diungkapkan Ayub ini adalah pernyataan iman yang sejati. Karena dinyatakan bukan pada saat keadaan baik-baik saja, bukan juga pada saat kenyataan sesuai harapannya, tetapi justru pada saat realita tidak sesuai harapan dan keadaan mengecewakannya. Saat itu Ayub mengharapkan sahabat-sahabatnya dapat mengerti dan mendukungnya ketika ia ada di dalam penderitaannya. Tapi ternyata perkataan-perkataan Bildad membuat hati Ayub sakit dan remuk. Ayub juga merasa terhina dan tersiksa ketika ia dituduh sebagai orang fasik, orang yang tidak benar, bahwa musibah yang menimpanya adalah sebagai konsekuensi atas kesalahannya. Nah, di dalam kesedihan yang mendalam, Ayub meratap, meminta agar sahabat-sahabatnya mengasihaninya karena semua orang telah meninggalkannya. Di momen seperti itu, Ayub merasa sendirian karena tidak ada seorang pun yang bisa dan mau mengerti penderitaannya. Bahkan Ayub merasa Allah yang berlaku tidak adil kepadanya begitu jauh, dan Allah telah membiarkannya menanggung masalahnya sendiri. Saudara-saudara, pernahkah saudara-saudara mengalami pengalaman seperti Ayub ini? Mengalami kesendirian ketika menghadapi masalah hidup ini, karena tidak ada orang yang bisa mengerti, bahkan orang yang terdekat dengan saudara sekalipun. Dan saudara juga merasa kalau Allah diam, sehingga semakin terpuruklah keadaan saudara. Tetapi saudara-saudara, apakah benar Allah kita berdiam diri? Apakah benar Allah kita meninggalkan kita dan tidak mau mempedulikan kita?
Ada seorang wanita muda yang baru melahirkan bayinya, tapi dia ditinggal oleh suaminya karena suaminya hatinya terpaut kepada wanita lain. Nah, di dalam kesedihannya, dia butuh orang-orang yang bisa menolong dan menguatkannya. Tetapi tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Dia berdoa kepada Tuhannya, tetapi Tuhan seakan-akan tidak ada. Sampai pada satu titik di mana dia tidak kuat lagi untuk menanggung masalahnya, maka ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan bayinya dengan melompat dari apartemennya. Nah, di detik-detik dia akan melompat, tiba-tiba telepon berdering dan mengagetkannya. Dia mengangkat telepon itu dan ternyata yang menelponnya adalah teman lamanya yang sudah lama sekali tidak pernah ada kontak dengan dia. Temannya ini mengatakan bahwa dia tiba-tiba teringat kepadanya dan dia digerakkan untuk menelponnya. Selanjutnya teman ini bertanya, apakah ada yang bisa dia bantu dan doakan? Langsung wanita ini menangis sejadi-jadinya karena telah nyata baginya bahwa Allah penebusnya adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan dia. Adalah Allah yang setia dan mempedulikan dia. Allahnya adalah Allah pembelanya. Allahnya telah memakai teman lamanya untuk membuktikan kasih dan setia Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, inilah juga yang diimani Ayub, bahwa Allah adalah penebusnya yang hidup, Allah yang telah menyelamatkannya, Allah juga yang akan memihaknya dan membelanya. Pemazmur berkata, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, karena Allah akan menolong dan menyelamatkan orang-orang benar. Saudara-saudara, jika kita menderita karena ketidakadilan, jika kita menderita karena kesulitan, masalah di dalam kehidupan ini, mari, jangan pernah kita merasa sendirian. Karena Allah penebus kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu beserta kita selama-lamanya. Jangan pernah kita menyerah dan hilang pengharapan. Karena Allah penebus kita akan menopang dan menjadikan kita kuat. Jangan pernah merasa takut dan gentar, karena Allah penebus kita adalah pembela kita. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma demikian. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara-saudara, jika Allah rela menyerahkan anaknya untuk menjadi penebus kita, maka Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Tetapi Dia akan selalu ada bagi kita. Dia akan menolong kita dan Dia akan menjadi pembela kita. Jaminannya adalah Allah memberikan Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita. Mari kita memuji segala kebesaran anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita.
that you would be mindful of us. What do you see that's worth looking our way? We are free in ways that we never should be. Sweet relief from the grip of these chains. Like hinges straining from the weight, my heart no longer can keep from singing. All that is within me cries, for you alone be glorified, Emmanuel, God with us. My heart sings a brand new song. The dead is paid, these chains are gone. Emmanuel, God with us. Amin. Mari kita akan berdoa. Terpujilah Yesus, penebus kami yang hidup. Engkau telah menebus kami dengan nyawa-Mu sehingga kami boleh diselamatkan. Kini kami adalah milik-Mu yang tidak akan pernah Engkau tinggalkan. Tetapi Engkau akan menyertai, Engkau akan mendampingi, Engkau akan menjadi pembela kami ketika kami mengarungi kehidupan di dunia ini sampai pada akhirnya kami boleh memandang wajah-Mu di surga yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.